adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Masih tetap semangat kan belajar di rumahnya? Saya Vita Neviana Arda. Di video kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Let's go! Ukuran penyebaran data. Let's go! Tujuan pembelajaran 1. Memahami pengertian ukuran penyebaran data meliputi jangkauan atau range, kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. 2. Mengetahui jenis-jenis ukuran penyebaran data. 3. Menerapkan rumus dan menentukan ukuran penyebaran data tunggal. Topik materi. 1. Manfaat statistika. 2. Jenis-jenis ukuran penyebaran data. 3. Rumus, range, kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. 4. Menentukan nilai ukuran penyebaran data tunggal. Manfaat ilmu statistik. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan banyak ditemukan dalam keseharian. Misalnya, dalam ilmu alam, astronomi, dan biologi. Di perguruan tinggi, statistika dipelajari secara formal hampir di semua jurusan. Ilmu-ilmu sosial, bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dalam bidang pemerintahan, statistika juga digunakan untuk pencatatan sensus penduduk, voting atau polling, penghitungan suara dalam pemilu atau biasa kita sebut dengan quick count, hitung cepat. Apakah kalian tahu apa itu penyebaran data? Penyebaran data adalah suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu data menyebar dan menyimpang di sekitar rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis ukuran penyebaran data. Penyebaran data meliputi range atau jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak dari data yang telah terurut. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ialah rata-rata dari semua simpangan nilai terhadap rata-ratanya. Simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari jumlah simpangan kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan. Jangkauan, range, atau rentang. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumus jangkauan. J sama dengan X max dikurang X min, di mana J adalah jangkauan, X max adalah nilai data yang paling terbesar dikurang nilai data yang paling terkecil atau X min. Tentukan range dari data 20, 30, 35, 40, 50, 56, 60. Setelah kalian mengamati data di atas, dapatkah kalian menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil dari data tersebut? Ya, data terbesar yaitu 60 dan data yang terkecil dengan nilai 20. Setelah kalian menemukan nilai terbesar dan nilai terkecil data tersebut, maka kalian masukkan ke dalam rumus jangkauan. J sama dengan X max min X min. J sama dengan 60 dikurang 20. Jadi kita dapatkan jangkauannya yaitu 30. Dapatkah kalian menemukan range dari data tersebut? Jawabannya J sama dengan 7. Dari mana ya J sama dengan 7? J sama dengan 7 didapat dari 9 dikurang 2 karena nilai terbesar dari data tersebut adalah 9 dan nilai terkecil dari data tersebut adalah angka 2.
rumus jangkauan yaitu X max dikurang X min. Jadi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kuartil. Kuartil adalah nilai ukuran yang membagi sekelompok data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar, di mana Q1 kita sebut kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, Q3 adalah kuartil atas. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data tersebut. Langkah pertama, tentukan Q2 atau kuartil tengah data tersebut. Didapatkan Q2 sama dengan 5. Q1 terletak di antara angka 4 dan angka 4. Maka Q1 sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Q3 terletak di antara angka 6 dan 7. Maka Q3 sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma mutlak XI dikurang X bar dibagi N, di mana XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata, N banyaknya data. Pemberian tanda mutlak dimaksudkan agar penyebaran data selalu positif. Amatilah sebaran data berikut ini. Setelah mengamati pertanyaan tersebut, apakah sebaran data di atas termasuk data tunggal atau kelompok? Berapa N-nya? Kemudian tentukan rata-rata dan simpangan rata-ratanya. Penyelesaian. Sebaran data di atas termasuk data tunggal. Mengapa? Karena data dalam permasalahan tersebut disajikan secara satu persatu. Kemudian banyaknya data atau N ada 6. Tentukan rata-ratanya. Rumus rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya ada 30 dibagi banyaknya data 6 sama dengan 30 bagi 6, 5. Sekarang kita cari simpangan rata-ratanya. SR sama dengan sigma mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Kita dapatkan SR sama dengan 1. Simpangan baku. Simpangan baku ialah akar dari jumlah simpangan kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan. Rumus simpangan baku. SB sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N, di mana SB sama dengan simpangan baku, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rata-rata, dan N banyaknya data. Amatilah soal berikut ini. Diketahui nilai matematika kelas 12 adalah 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Ditanyakan tentukan simpangan bakunya. Setelah kita amati, banyaknya data tersebut ada 8. Kemudian kita cari rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya 48 dibagi banyaknya data 8 sama dengan 6. Setelah itu kita mencari simpangan bakunya. SB sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Kita temukan hasilnya akar 3. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah akar 3. Itu dia sedikit pembahasan tentang ukuran penyebaran data. Semoga video kali ini bermanfaat ya kawan-kawan. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.